adik-adik, pendalaman kitab suci kita pada sore hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar bacaan pada hari ini. Nah, apakah adik-adik tadi ada yang menyimak sedikit pesan dari bacaan ibu tersebut? Kan kakak ada bacaan panjang lebar tentang perempuan yang bersinang tadi kan. Di sini adik-adik bisa mengambil sedikit makna dari bacaan ini atau tidak? Adakah yang bisa memberikan contoh ataupun makna dari bacaan ini? Yang udah kelas 6 pastilah bisa sedikit mengambil gitu. Nanti kakak jelaskan ya. Kalau kakak sudah jelaskan pasti ada yang paham. Nah, bacaan Injil pada hari ini menyampaikan pesan pada kita bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, di sini kan dikasih tahu, dibilang kalau semua manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Di sini siapa sih tidak pernah melakukan dosa? Pasti pernah semua kan melakukan dosa kan? Di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan terkadang kita sering melakukan kesalahan dan melanggar hatinya. Oleh sebab itu Allah tidak pernah sekalipun membenci kita anak-anaknya. Nah, di sini kan diajarkan kepada kita disuruh mengikuti teladan Allah yang selalu mengampuni, mengasihi kita walaupun kita sering berbuat salah kepada Dia, kita sering lukai hatinya, kita sering lukai janji kepadanya, kita sering lupa berdoa, kita sering lupa membantu teman, kan pasti sering kan? Pasti sering. Misalkan ada teman yang jatuh gitu, pasti ada yang tidak mau membantu. Ada yang ketika kawannya itu jatuh, pasti ada yang mau ketawa, kan? Nah, itu tidak boleh loh, Tuhan marah. Tuhan tidak suka. Seharusnya kita tuh sebagai anak Yesus yang baik, apalagi kita ini kan adik-adik ini kan udah besar semua, kan pasti kita tahu semua mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk. Pasti bisa membedakan lah. Apalagi di sini kita diajarkan untuk tidak boleh kita tidak menolong sesama kita. Kita harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah sekalipun membenci kita anak-anaknya yang karena belas kasihnya, Dia selalu mengampuni kita dan tidak pernah berhenti menolong kita di saat kita dalam masalah yang sulit. Nah, di sini kan kita disuruh mengambil teladan dari Yesus. Dia tuh tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya walaupun kita sering berbuat salah pada Dia. Seharusnya adik-adik harus bisa mengambil contoh dari Tuhan. Dia walaupun kita sering berbuat salah dengan Tuhan kan, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita anak-anaknya. Di sini ada enggak yang pernah kesal dengan marah sama Tuhan? Ada enggak adik-adik? Nah, kakak mau nanya nih, di sini adik-adik bisa enggak semuanya berdoa spontan? Bisa semua ya? Nanti terakhir kalau memang bisa, nanti kakak minta sekolah ya, ada spontan ya untuk hidup kita ya. Harus bisa dong. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tuh harus berani, anak Tuhan tuh harus berani. Benar. Di sini ada. Di sini kan tema kita pada hari ini adalah memberikan yang terbaik bagi Yesus. Jika kita bicara tentang memberikan, pasti kita ingin berbagi dan memberikan yang terbaik bagi Dia. Betul ya? Sini, Greg. Sini. Adik, sini. Nah, di sini kakak mau nanya nih, kan kita udah belajar tentang mengasihi kan tadi kan. Sini kakak mau nanya, apakah adik-adik di sini pernah enggak memberikan sesuatu kepada teman? Kue, apa lagi? Duit. Itu bantuan dari adik-adik itu merupakan contoh yang Tuhan tuh suka loh sama kalau kita tuh suka berbagi makanan seperti duit kan. Pasti tadi kan ada teman yang ketika dia
pasti ada yang lupa bawa duit, lupa bawa air minum. Misalnya kan kita kita saling berbagi rasa, berbagi. Misalkan kalau ada teman kita yang merasa dia sedih, dia dibully teman lain gitu, kita tuh harus bisa membantu mendengarkan curhatan dia ya. Tidak boleh kita ikut juga, nggak kita sama dia gitu, nggak boleh. Jadi adik-adikku yang terkasih, kita hidup diberikan Tuhan akal budi serta talenta. Kita beda dari Tuhan lainnya. Di sini kan Tuhan memberikan kita keunikan yang berbeda-beda. Di sini nggak ada kan adik-adik yang sama, nggak ada mukanya yang sama, nggak ada kan, kecuali kembar kan, itu pun kembar tuh pasti ada perbedaannya kan. Nah, dalam hal perbedaan itulah kita tuh harus saling melengkapi, tidak boleh tidak melengkapi ya. Dan juga Tuhan telah memberikan kalian, menciptakan kalian seperti itu, seperti ini. Kita tuh harus bersyukur ya, jadi tidak boleh tidak bersyukur. Jadi adik-adikku yang dikasih, kita hidup diberikan Tuhan akal budi serta talenta. Kita beda dari ciptaan Tuhan lainnya. Maka dari itu kita harus bersyukur atas anugerah dan telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini kan diajarkan kepada kita juga untuk kita tuh harus selalu bersyukur atas ciptaan Tuhan. Kalau kita udah hidup Tuhan seperti ini, kita harus bersyukur, kita harus bisa mengembangkan diri. Kita harus bisa mengembangkan seperti pelayanan kita, melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita harus bisa menjadikan contoh yang baik untuk orang-orang sekitar kita juga ya. Jadi dalam hal seperti itu itulah yang bisa kita jadikan sebagai memberikan yang terbaik baginya. Hal itu tidak harus sempurna. Kita sebagai umat manusia yang adalah anak-anaknya, kita harus seperti pada bacaan Injil tadi yang sudah kita baca, yang menggambarkan Yesus sebagai guru yang adil, penuh kasih dan setia. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Seperti itulah kita sebagai anak-anaknya yang ingin memberikan yang terbaik bagi Bapa kita yaitu Tuhan Yesus. Memberikan yang terbaik bagi Yesus tidaklah mudah. Kita juga seperti perempuan itu yang pernah melakukan kesalahan, namun Tuhan masih selalu mengampuni kesalahan kita, bahkan menawarkan kepada kita kehidupan yang baru. Nah, dalam perikop ini kita juga bisa mengambil contoh ya adik-adik. Di sini kan Tuhan kan mengampuni wanita yang telah berbuat zina ini. Nah, seharusnya kita sebagai umat manusia, sebagai anaknya, kita bisa mengambil contoh dan teladannya. Di sini pasti kan adik-adik yang ada yang membenci kawannya, kan? Pasti ada kan? Tidak boleh ya, tidak boleh Tuhan marah. Tuhan marah pasti. Pas di sini ada nggak adik-adik yang menyimpan dendam sama kita? Ada? Itu tidak boleh Tuhan marah. Tuhan kalau ada adik-adik harus mengampuni ya. Tidak boleh tidak mengampuni ya. Tidak boleh membenci, tidak boleh kita tuh menyimpan dendam sama sesama kawan, tidak boleh. Tuhan tidak suka Tuhan tidak suka anak-anaknya seperti itu. Tidak boleh. Seharusnya kita tuh kalau teman kita berbuat salah sama kita ampuni, selesaikan masalahnya. Pasti setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Oke. Adik-adik, pasti banyak orang yang mencoba ingin hidup dalam kebaikan tanpa mengajarkan, tetapi hanya melalui dia seolah dapat menghasilkan buah yang sejati. Nah, ketika kita adik-adik
menyimpan dendam sama orang. Ketika kita ingat wajah Tuhan tuh pasti rasanya kita tuh bisa mengampuni seseorang. Pernah nggak merasa seperti itu? Ketika kita ingat Tuhan, kita merasakan Tuhan saja bisa mengampuni kan orang-orang yang telah menyiksa dia, orang-orang yang telah mengalihkan dia. Tuhan pasti mengampuni kan? Kita harus bisa mengambilkan contoh dari itu semua ya. Tidak boleh kita membenci sesama kita membuli orang itu tidak boleh ya. Tuhan benci sama anak-anak itu, Tuhan tidak suka. Di sini buah yang dimaksud bukan hanya perbuatan yang baik, tetapi juga karakter yang seperti kasih dan kebenaran Allah. Hidup yang berbuah adalah bukti dari iman sejati dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, di sini kan yang juga hidup yang berbuah adalah bukti dari iman sejati dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam hal itu, dalam hal pengampunan tadi, dalam hal kasih itu merupakan bentuk dari iman yang sejati dan ketaatan kepada Tuhan yang mulai perlahan tumbuh di dalam adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak yang ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus, menurut adik-adik itu seperti di sini kan ada pertanyaan. Kita sebagai anak-anak yang ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus, menurut adik-adik itu seperti apa? Memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus itu bisa melalui teman, keluarga, maupun orang di sekitar kita. Memberikan yang terbaik, membantu. Terus apa lagi? Membantu, mengasihi, mengampuni. Terus apa lagi? Kita ya kayak gini ya. Membantu, mengasihi, mengampuni, menolong. Terus apa lagi? Nah, di sini kalau menurut kakak nih, jika kita ingin memberikan yang terbaik, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita sendiri, membuat diri kita menjadi pribadi yang seperti, mendekatkan diri kita kepadanya seperti berdoa, bercerita kisah pada Tuhan, mengikuti teladan dan ajaran yang dibuat olehnya. Nah, teladan yang dapat kita ambil darinya pada hari ini adalah kita tidak boleh menghakimi bahkan mengadili orang lain yang melakukan kesalahan bahkan kejahatan kepada kita. Nah, di sini adik-adik kita diajarkan juga oleh Tuhan tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh menuduh orang, tidak boleh kita membuli, itu tidak boleh Tuhan marah. Di sini ada tidak adik-adik yang suka menghakimi orang lain? Tidak boleh ya. Menghakimi orang itu tidak boleh. Tuhan paling marah dengan hal seperti itu. Tidak boleh. Nah, adik-adik kita sebagai umat dan anak-anaknya pasti pernah di sini kan pasti pernah semua melakukan dosa. Namun kita harus sadar dan harus memperbaiki kesalahan kita. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Dan di sini Tuhan memberitahukan kepada kita semua kita tidak boleh melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Di sini adik-adik udah pernah mengaku dosa belum? Udah ada yang pernah mengaku dosa? Udah berapa kali? Di sini siapa yang udah itu? Satu kali. Yang mau nanti ya? Satu kalinya atau udah? Udah. Justru kalau kakak-kakak yang udah satu baru ini pasti udah tahu kan semua yang bisa apa yang baik dan yang benar mana yang jahat kan kalau dia ada dosa besar dan tahu udah bisa lah mengikuti teladan yang diajarkan ini. Tidak boleh kita mengulang kesalahan yang sama. Dan jika kita ingin seperti yang sebaliknya kita harus mengampuni sesama, bahkan tidak boleh menghakimi orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sebagai teman yang baik harus memberi dan saling mengingatkan secara umum di sekitar kita.
walaupun kita merasa diri kita nih kayak adik-adik ini kan udah ada yang kelas 6 nih kan, nggak boleh kita membuli adik-adik di bawah kita, nggak boleh. Harusnya dibantu, diajari juga mereka. Misalnya kan di sini ada juga adik-adik yang jalan kaki nggak ke sekolah mereka. Nah, itu adik-adiknya tuh dituntun ya, biar di tepi jalan nggak usah main-main kalau di jalan, dituntun, nggak boleh. Kita harus saling menolong, harus saling menjaga. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menunjukkan kasih dan pengorbanan dengan memberikan perhatian kepada keluarga, sahabat kita dan sesama kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Rela mengampuni kesalahan orang lain dan menolong mereka yang dalam kesusahan kesulitan merupakan bentuk nyata dari kasih. Nah, di sini juga dibilang tadi kan menolong teman, merangkul teman merupakan kasih yang tulus, merupakan aksi nyata yang diajarkan Tuhan kepada kita. Contoh seperti pengorbanan yang kecil seperti memberikan waktu kita, tenaga, dan kepedulian yang menjadi cerminan kasih Kristus masyarakat. Tanpa kita sadari adik, walaupun hanya menyentuh teman kita tadi kan, kalau misal ada teman-teman yang tidak mau sekolah minggu kita ajak, itu tanpa kita sadari itu udah mulai timbul loh iman kita akan Yesus itu di dalam hidup kita, walaupun adik-adik itu tidak menyadarinya. Misalnya kan adik-adik merasakan, oh minggu ini aku harus sekolah minggu ini, aku harus ngajak teman-teman. Itu merupakan hal yang tidak diduga, merupakan kasih Kristus yang sudah timbul di dalam diri adik-adik masing-masing. Nah itu harus selalu dikembangkan ya. Nanti kalau adik-adik udah SMP, SMA nanti juga harus bisa pelayanan di gereja ya, harus aktif, bina, rektor kan. Itu bisa menjadikan perlahan-lahan membuat iman kita menjadi luas, iman kita menjadi tertanam di dalam hidup kita. Nah adik-adik, dengan demikian kita tidak hanya menjadi saluran kasih bagi dunia. Adik-adik berkorban demi kebaikan orang lain merupakan kasih yang sudah sesuai dengan ajarannya. Kasih Yesus kepada kita tidak ada henti-hentinya, maka sebaliknya kita harus mengasihi sesama kita tanpa ada batasnya. Teladan Yesus ini mengajarkan kepada kita anak-anaknya untuk harus hidup dalam kasihnya dan memperhatikan satu sama lain sebagai satu keluarga. Nah, di sini teladan Yesus ini mengajarkan kepada kita untuk hidup satu sama lain, menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Di dalam persekutuan dengan Kristus, kita itu dianggap Tuhan itu satu keluarga, tidak ada yang beda. Kita semuanya sama. Jadi kita juga harus memandang teman kita seperti itu ya. Tidak boleh memandang misalnya, oh kamu kecil gitu. Tidak boleh mengucilkan. Kamu baru kelas 2 SD, tidak mau berteman misalnya kan. Ada kakak-kakak nih yang udah kelas 6 kan, tidak mau berteman sama adik-adik nih yang masih kecil nih, itu tidak boleh seharusnya. Adik-adik itu ajaklah mereka. Terus kalau minggu juga ikutnya, ini dah merupakan contoh yang baik ya. Ada ini. Di sini ada yang ajak teman-temannya yang masih kecil kelas 2 kelas 3 tadi kan? Nah, itulah bagus itu. Itu merupakan contoh sederhana yang bisa kita ambil dalam ajaran Kristus ini tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati dan kasih melalui pelayanan. Di sini kan tadi kan pelayanan. Di sini itu ada apa yang bisa muslihat? Tidak nggak? Belum kak? Di sini ada nggak muslihat? Ada kan? Oh, berarti mulai dari SMP ya? Berarti yang udah kelas 6 nanti ini pas SMP baru mau muslihat? Oh baru mau datang.
berbagi makanan, berbagi uang jajan, kita mengajak teman-teman kita kan, mengingatkan mereka, memberikan mereka bahu ataupun telinga untuk didengarkan ketika mereka itu dalam masalah, seperti mereka sedih, mereka sedang dibully, melukkan kepada mereka. Itu merupakan contoh nyata yang bisa kita teladani dalam hidup kita sekarang ini. Tuhan berikan kepada kita. Yesus ingin kita memahami bahwa kita dipanggil untuk melayani dengan penuh kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Di sini ketika kita kan berbagi uang kan, tidak boleh kita tuh pas hari ini kan kita membagi uang sama teman kita, terus besoknya kita tagih, kita merasa itu tuh harus ditimbal kembali. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tuhan itu bukan kasih namanya. Kalau kayak gitu, kalau mengharapkan diimbal, ada ikhlas namanya. Tidak boleh ya, ada ikhlas. Kalau kita mengasih teman, misalnya hari ini aku harus berbagi karena dia, tidak boleh kita pikirkan diri. Kalau misalnya aku masih dia aku ini, pasti besok dia kasih aku lagi, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kita tuh harus ikhlas. Tidak boleh tidak ikhlas kalau memberi kasih kepada seorang. Nanti kalau misalnya kita udah memberikan kasih kepada seorang, percaya Tuhan tuh pasti akan memberikan yang lebih untuk kita. Percaya, Tuhan tuh nggak pernah diam, Tuhan tuh nggak pernah tidur di sana. Dia pasti memandang kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya harus melayani dengan penuh sukacita sebagaimana Yesus telah melayani kita anak-anaknya. Nah, di sini kan kita diajarkan juga untuk tidak boleh terpaksa dalam hal seperti pelayanan. Misalnya ini kan ada lagi, misalnya kan ada diajarkan disuruh mamanya, misalkan uang jajannya kan 5.000, ada temannya tuh tidak bawa uang jajan, disuruh bagilah sama mamanya kan, itu merasa terpaksa diajarkannya sih, tidak boleh ya, paksa gitu, merasa tidak senang hati, merasa berbagi itu tidak, misalnya tidak cukup nih uang jajanku nih karena dia sama temanku, karena kasih temanku itu tidak boleh ya, kasih kelas hati. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa pengorbanan dan kemampuan adalah tanda sejati dari seorang pemimpin dan pengikut Yesus Kristus. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa kebenaran sejati tidak begitu dari status atau kekuasaan, melainkan dari kisah yang kita hidupkan dalam pelayanan. Nah, di sini Tuhan juga memberikan kita contoh bahwa kita semua ini sederajat, sama semua, tidak ada yang beda. Tuhan itu memandang kita sama semua. Nah, di sini adik-adik pasti kan bertanya mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus. Bisa tidak ada yang menjawab di sini? Mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus? Mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus? Bisa tidak jawab nih? Yang sudah kelas 6 ini pasti kan bisa. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus? Ayo, ini siapa? Sama. Coba. Bukan. Nah, bisa tidak ada yang jawab? Mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus? Yang baju merah? Yang baju pink, paling pojok? Ayo, mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus? Jadi kakak akan memberikan contohnya mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus. Didengar ya, jadi nanti kalau ada guru agamanya nanya mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus, jadi adik-adik gak bisa jawab nih. Nah, jadi memberikan yang terbaik bagi Yesus itu karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Ia menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk rela berkorban dan bagi sesama kita. Dia sudah memberikan kepada kita kehidupan yang layak dan memberikan karunia dan anugerah tanpa berkekurangan. Di sini kan Tuhan ini sudah rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita kan. Bersyukur tak adik-adik? Bebaskan dari dosa sekarang kan? Walaupun sering melakukan dosa kan? Tuhan
merasa Tuhan tuh benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya demi umat manusia. Nah, jadi itulah yang membuat kita harus memberikan yang terbaik bagi Yesus, karena Yesus sudah memberikan yang sepenuhnya yang sepatutnya kita terima. Sehingga pada sore hari ini kita hadir di sini bisa mengikuti dari gereja kita ini. Maka dari itu adik-adik kita harus bersyukur karena masih bisa menikmati karunia yang diberikan olehnya. Nah, sini kita juga diajarkan untuk bersyukur karena udah mendapatkan karunia yang diberikan oleh Tuhan, kenikmatan dan juga kebebasan dari dosa. Nah, adik-adik, jadi adik-adik cara memberikan yang terbaik untuk Yesus dari hal sederhana saja, seperti contohnya yang sama kita sebagai anak-anaknya merupakan penggerak gereja yang seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan kita saat ini. Kita mendekatkan diri lewat berdoa, membantu teman sesama kita, tidak boleh egois, tidak boleh membuli. Nah, itulah cara sederhana memberikan yang terbaik bagi kita. Di sini pernahkah ada kegiatan-kegiatan besar seperti apa ya? Natal bersama nih. Nah, Natal anak bersama nih kayak seumuran kalian, apa ya? Oh, nasional juga ada ya? Siapa yang mau ngasihnya besar? Memberikan materi seperti ini? Kakak Kasmania. Ramai gak biasa? Gabungan semua ya? Di mana tuh? Nah, di sini hal tersebut juga bukan hanya sebagai tindakan belaka untuk menyambungkan diri pada orang lain, tapi harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Hal ini merupakan bentuk nyata sebagai tujuan yang benar-benar akan kita berikan kepadanya. Ketika nanti kan ada yang dekat turun ke dunia pelayanan seperti Dina, rektor, nanti adik-adik tidak boleh sombong ya, tidak boleh misalnya kalau tugas hanya adik-adik tidak mau berbagi ilmu dengan Tuhan. Misalkan nanti kan pasti kakak-kakak yang besar-besar ini duluan kan jadi pelayan gereja nanti kan. Nggak boleh adik-adik nggak mau mengajarkan adik-adik yang kecil-kecil ini, harus diajarkan juga cara pelayanan nanti ya. Biar kebahagiaan semuanya. Kita tidak boleh terjebak dalam putus asa. Putus asa di sini juga kita diajarkan untuk tidak boleh terjebak dalam putus asaan, tetapi berusaha meletakkan harapan dan kasih Allah dalam setiap tindakan kita. Hidup dalam terang kebangkitan juga mengajak kita untuk berani menjadi saksi iman, mengandalkan Roh Kudus dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Di sini kalau misalnya kan adik-adik nih, kalau mau melakukan sesuatu hal, ada nggak yang berdoa ataupun tanda salib dulu? Nah, makan, terus tidur, di sekolah. Kalau mau bangun tidur tuh tanda salib ya. Kalau malam tuh juga bisa nggak ada spontan? Bisa. Doa Bapak kami dan siapa? Bisa. Semua ya. Salam Maria? Bisa. Bisa semua. Nanti kalau enggak kita doa penutupnya, kita Bapak kami Salam Maria ya. Jadi adik-adik pada masa Prapaskah ini kita diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni sesama. Nah, di dalam masa Prapaskah kita harus diajarkan untuk saling mengampuni, memaafkan sesama kita seperti yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Kita harus bisa memberikan versi terbaik kita untuk Yesus seperti melayani dan membantu sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Hal ini merupakan bentuk persaudaraan kita di dunia ini. Janganlah kita berputus asa untuk berpaling kepadanya, maka sebaliknya kita harus selalu mengikuti setiap ajaran dan perbuatan yang mulia dan kudus. Kita diajarkan untuk tidak boleh berpaling daripadanya, sebaliknya kita harus selalu mengikuti setiap
tidak pandai ini menggambar kado. Bisa nggak gambar kado? Bisa. Kotak kado. Coba aja sesuai keyakinan adanya masing-masing. Kalau saya kan memberikan yang terbaik bagi Yesus ya. Sayang Tuhan Yesus, aku harus mengampuni, aku harus bisa melayani, aku mau jadi kemiskinan gitu ya. Pasti nggak bisa nulis semua kan? Bisa. Nanti kalau udah gitu nanti ini kertasnya dilipat ya, dilipat kecil terus dimasukkan ke dalam ini ya. Kalau yang besar boleh lah doanya panjang sedikit ya. Ya kok dari sana kemana? Yuk ke sana. Yang bisa memberikan yang terbaik bagi Yesus. Yang besar-besar tulis doa ya. Yang besar-besar boleh pasal. Doakan Tuhan, doakan dirinya sendiri. Habis ini kita salib boleh? Ya. Ya. Apa? Jelek ah? Ya jelek. Bunga dan doa spontan.
bisa? Kalau nggak bisa gambar? Gambar kado. Gambar kado. Tadi yang pertama saya bisa bintang yang menggambarkan pengantin wanita. Memberikan kepada Yesus kan nanti kumpulan dilipat ya. Ya. Jangan terlalu banyak network masuk ya. Banyak network masuk. Habis ini kita ada dah.